Ini aku Oke, Oke, silakan Kanasta mulai saja diskusinya. Oke, halo teman-teman semua, mau cek ombak dulu. Halo, Ya, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sama-sama diskusi Mas. buku hari ini. Ya, Senang bisa ketemu dengan teman-teman semua meskipun kita melalui Zoom ya, buat ngobrol bareng mengenai salah satu buku sejarah ya Mas ya, yang keren dan cukup menurut saya cukup jarang dibahas karena pas cari pembahasan soal buku ini mungkin The Earliest Portuguese Search for History of Jakarta. Eh, buku ini yang saya ketahui itu mengulik mengenai jejak-jejak awal kota Jakarta. Jadi bahkan sebelum dikenal sebagai nama Batavia, melalui sumber-sumber yang penting, yaitu sumber Portugis. Nah, kadang kita kalau bahas soal kolonialisme di Nusantara itu lebih sering bahas soal VOC, soal Belanda, kadang juga soal Inggris. Tapi kita sering melupakan satu entitas yaitu Portugis yang eh, sumber-sumbernya dipakai dari abad ke-16. Jadi nanti teman-teman misal ada pertanyaan atau pendapat karena kita ada di forum diskusi dan di sini emang untuk saling berbagi pengetahuan. Jadi silahkan sekali teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dan ingin menyampaikan sesuatu mengenai diskusi ini. Nah, jadi sebelum masuk ke inti diskusi pada malam hari ini, saya akan sedikit memperkenalkan Mas Bukori. Mungkin teman-teman juga sudah pada kenal ya, tapi yang belum saya perkenalkan, Mas Bukori ini kakak tingkat saya. Kebetulan sekarang S2 di Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta. Mas Bukhari juga aktif di komunitas edukasi sejarah. Teman-teman bisa cek. edukasi museum. Oh ya, edukasi museum, edukasi sejarah. Ya museum sejarah juga di add ke museum. Teman-teman bisa cek juga di Instagram itu ada. Mas Bukhari juga menulis buku. Teman-teman nanti juga bisa cek di toko online. Misal masih ada itu judulnya Berantara. Jadi hari ini malam ini kita didampingi oleh Mas Bukori yang akan membedah buku ini. Selamat datang Mas Bukori dan terima kasih sudah berbagi dengan kami. Oke, terima kasih Eh, sambutannya Mas Nasta. oke, mungkin saya nggak terlalu lama ya. Jadi nanti formatnya Mas Bukori memaparkan materi mungkin 30 atau 40 menit. Kalau dirasa cukup nanti setelah itu kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman bisa menyiapkan catatan, pertanyaan atau unek-unek yang mungkin muncul sama menyimak karena sesi ngobrolnya nanti itu terbuka untuk semuanya. Dan format untuk ngobrol-ngobrol kita bisa resen seperti biasa atau mungkin yang ada kendala sinyal bisa melalui chat. Eh, Tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kami persilakan Mas Bukori untuk menyampaikan pemaparan materinya. Waktu dan layar Zoom sepenuhnya kami serahkan ke Mas Bukori. Monggo Mas. Oke, selamat malam teman-teman temu sejarah. Ini ya, ketiga kalinya ya, kali ketiga ini Mas Nasta diminta. Karena kemarin di grup setelah pembahasannya Mas Yuwana ya, kan saya share itu. Ini ada buku penting yang cukup collectible item. Mari kita bedah bersama karena juga penulisnya kan sudah tidak ada. Dan sumber ini buku dari Adolf Eugen ini saya temukan di Pasar Loak di Tokopedia sih. Di Tokopedia ada pasar, cari-cari, oh ini buku penting soalnya isinya keterangan-keterangan tentang Portugis. Nah, kan karena ini sedang ramai-ramainya
masalah nisan-nisan palsu, terkait Sunan, terkait Ki Ageng dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita juga meninjau tidak hanya dari sumber-sumber lokal, sumber-sumber seperti babat serat, tapi juga membutuhkan sumber-sumber yang lebih clear, yaitu sumber-sumber dari Portugis. Karena kalau sumber dari Cina itu kan agak sulit ya, dari aksaranya itu agak sulit. Oke, kita bisa langsung masuk ke presentasi yang sudah saya siapkan. Sebelumnya suaranya jelas ya? Jelas, Jelas, Mas. jelas ya? Ya, jelas. Minta tolong ini akun Nalar Ati bisa dijadikan co-host buat share. Share screen. Nah, oke ya, nampak ya? Kelihatan, Mas. Oke, nampak. Oke, nampak. Beautiful. Full screen sudah. Nah, kemarin pas diminta sama Kak Tiwi untuk konfirmasi poster, apakah judul pembahasan malam ini akan disamakan dengan judul buku? Saya bilang tidak perlu karena buku itu tidak akan menjadi misteri lagi kalau saya ulas di malam ini, tapi akan saya spill sedikit banyak dan melihat eh, karena buku ini sebenarnya salah satu bukti dari istilahnya itu baku hantam pemikiran saya bilang. Baku hantam pemikiran antara si Claude Gouliot dan Adolf Eugen. Jadi saya mau memberikan satu tinjauan tentang Troka Jakarta dari catatan Portugis. Buku ini dimulai dari sampul pertama yang menunjukkan peta dari Petrus Plancius tahun 1594. Di peta ini kalau teman-teman lihat di bagian ini ya, ini kan ada dari kiri ke kanan. Di baris ketiga tulisannya Sunda Kelapa. Nah, ketika kita melihat peta ini di 1594, sekitar 70 tahun ya, 60 lebih lah, 67 tahun setelah konon katanya Jayakarta dijadikan sebagai nama resmi pengganti Sunda Kelapa oleh Fatahillah, langsung memberikan pertanyaan besar. Kapan sebenarnya nama Jayakarta atau nama Jakarta itu disandangkan kepada Sunda Kelapa dan diketahui oleh orang-orang Eropa? Di peta ini pun juga dicantumkan satu lukisan. Sebenarnya petanya lebih luas ke Asia Tenggara, tapi ini saya potong karena tidak jelas nanti tulisannya. Ada gambar bunga pala, bunga pala dan maize. Ini berjuluk peta rempah-rempah dibuat di Jerman. Dan ada tulisannya Merlang Kidul, Laut Kidul. Jadi sudah pada mengetahui Laut Kidul di situ. Sebelum kita masuk ke pembahasan buku, saya pengen brainstorming dulu ya tentang JP Kun, orang yang mendirikan VOC di Batavia. Itu di tahun 1611, VOC diperbolehkan mendirikan rumah kayu berfondasi batu di Jayakarta sebagai kantor dagang di muara Sungai Ciliwung. Dia ingin menyebutnya sebagai Nassauis. Eh, bangunan itu namanya Nassauis. Kemudian ketika di 1618, JP Kun didapuk sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Nusantara ya. Kemudian beberapa bulan di tahun 1619, JP Kun dia menyerang Jayakarta dari basis Nassauis dan melakukan genosida dan pembumi hangusan keraton pemukiman penduduk, kecuali orang-orang Tionghoa yang membantunya. Dan tentu ada orang Tionghoa yang tidak membantunya. Itu kena genosidanya juga. Kemudian di 1621, tepatnya 4 Maret, dibentuklah pemerintahan Stad Batavia. Dari Belanda memberikan istilahnya itu letter of marque, surat izin yang mencantumkan bahwa mereka mengakui Jakarta sebagai ya, Batavia, jadi Batavia sebagai wilayah mereka. Dan dibentuklah benteng dengan parit, pagar besi, dan tiang-tiang yang kuat.
Jadi dulunya itu si JP Kun mau memberikan namanya itu New Nassau atau New Netherlands. Tapi di Heren 17 Dewan VOC itu menolak dan memberikan nama Stad Batavia atau Kota Batavia. Ini patungnya JP Kun yang tinggal kenangan karena di sana sudah diamankan di museum. Ada banyak gelombang dekolonialisasi saat kampanye Black Lives Matter gitu itu. Banyak patung-patung penjajah itu diserang oleh anak-anak muda Eropa dan Amerika. Ini peta Batavia yang dibuat tahun 1919. Sebenarnya ada peta aslinya, sketsa, tapi karena ada kondisi yang lebih baik, rekonstruksi 1919 saya pakai yang ini. Teman-teman bisa melihat kota Batavia, Stad Batavia yang belakang atau yang kanan itu dikelilingi parit. Kemudian di kiri, sampingnya tulisan Batavia itu ada benteng yang menjaga. Ada benteng yang menjaga dan beberapa rumah-rumah yang diakui. Sebenarnya masih ada rumah-rumah kayu yang mengelilingi parit dikarenakan tahun 16 setelah 1627 itu ada banyak gerilyawan Mataram dan Banten yang ingin menyerang Batavia, tapi tidak dicantumkan. Ketika Batavia berdiri, saat Batavia berdiri, terjadi serangan Mataram dan Banten, serangan balik ya, yang ingin menjadikan eh, kota Batavia terlepas dari VOC. Itu menjadikan sekitar benteng menjadi wilayah kosong dan ada hanya istilahnya ya rumah-rumah kayu semi permanen oleh gerilyawan. Itu terus dilakukan sampai pembangunannya selesai di 1650. Dan di 1652 Mataram sepakat dengan daerah antara Sungai Cisadane dan Citarum sebagai wilayah kompeni VOC. Di 1659 dan 84 baru Banten. Ini saya salah ngetik. Di 59 itu Banten. 52 itu Mataram. Ini peta yang dibuat oleh Jacob de Beers di 1679. Sudah ada pengembangan yang cukup masif di sekitar kota utama dari Stad Batavia. Jadi bisa kita lihat Batavia di sini lebih stabil karena diakui oleh Banten dan Mataram. Dan pengakuan itu tidak didapatkan hanya dari permohonan saja, tetapi dari upaya diplomasi seperti menjadi armada dagang utama yang biasanya juga disebut sebagai monopoli dan juga penyediaan senjata bagi Mataram dan Banten untuk mengusir orang-orang Portugis. Belanda datang di sini kan meriam, sebagai pembawa meriam untuk melawan Portugis gitu. Karena Portugis juga istilahnya itu menduduki banyak pulau-pulau. Maka dari itu, di sini kita akan membahas tentang buku The Earliest Portuguese Source for the History of Jakarta. Ditulis oleh Adolf Eucken tahun 2002 dengan support dari Yayasan Cipta Loka Caraka. Dan mungkin cetaknya itu didanai juga oleh Carlos de Gulbenkian Foundation dari Lisbon, Portugal. Sebenarnya ini versi bahasa Inggris ya. Ini ya, versi bahasa Inggris tahun 2002, sedangkan ada versi bahasa Indonesianya di 1999, kalau tidak salah. Jadi di buku ini terbagi menjadi dua bab, yaitu prelude atau prolog. Itu dokumen sebelum kedatangan kapal Portugis ke Sunda di sekitar 1513. Dan di bab kedua ada Sunda Kelapa dan Jayakarta dalam dokumen Portugis abad ke-16. Di buku ini ada 19 peta dan 16 ilustrasi. Mungkin nanti teman-teman bisa cari di e-commerce ya, karena tidak dicetak ulang. Ini buku buku proyek istilahnya ya, buku proyek tidak dicetak ulang, tapi mungkin masih ada kolektor yang pegang, termasuk saya. Nah, ada di Tokopedia, Mas Iskandar. Ya, secara ringkasan saya sebutkan bahwa buku ini bicara tentang kedatangan Sunda Kelapa di bawah Pajajaran, meminta bantuan Portugis yang ada di Melaka untuk mengusir orang-orang Muslim. Tulisannya seperti itu.
Kemudian di 1513 armada de Alvim dan Tomires menyaksikan banyak Muslim yang ada di Banten gitu. Kemudian di 1522 terjadi perjanjian antara Portugis dan Sunda di tanggal 21 Agustus dan atas nama Raja Samiao dengan Henry Kelime. Kemudian dari perjanjian itu didirikan Padrao yang sekarang ada di Museum Nasional ya. Itu ditemukan di sekitar Jalan Cengkeh. Saya agak lupa itu nama daerahnya apa, tapi Jalan Cengkeh. Nah, kemudian ada Veken itu menuliskan bahwa di 1525 Sunda Kelapa diserbu dengan paksaan oleh koalisi Cirebon Demak. Gitu. Dari koalisi itu menyerang ke Sunda Kelapa, mendudukinya. Lalu di tahun selanjutnya kapal Portugis yang membalas surat dari tadi ya Raja Samiao datang ke Kelapa dengan dicegat dan memaksa Portugis untuk mundur. Barulah di 1550 Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta. Itu menurutnya Adolf Eucken dari pembacaannya terhadap sumber-sumber Portugis seperti itu. Tetapi Adolf Eucken sendiri mencantumkan tadi ya di apa itu namanya sambul awal bahwa di 1594 nama Sunda Kelapa masih dipakai. Balik lagi. Nah, buku ini Adolf Eucken ini sebenarnya adalah jawaban dari tulisannya Claude Gulliot, Lukman Nur Hakim, dan Sony Wibisono. Di sekitar tahun 1989 ada jurnal yang mencantumkan bahwa kedatangan Portugis di Jayakarta itu tidak serta-merta dianggap sebagai kedatangan Portugis untuk menjajah, eh, kedatangan Portugis untuk menuruti menuruti undangan dari Raja Samiao gitu. Kemudian setelah buku ini terbit tahun 2002, terbit lagi buku dari Claude Gulliot dengan format buku Banten Avant Islam itu dari EVO. EVO itu semacam KITLV tapi versi Prancis. Nah, seperti itu. Tapi karena maraknya tulisan tentang perubahan nama dari Sunda Kelapa ke Jayakarta dan lain sebagainya, Gulliat menerbitkan ulang dengan format mono monograf ya, penulis sendiri ya istilahnya ya. Berjudul Banten, Sejarah dan Peradaban abad 10 sampai abad 17 yang tinjauannya sangat kritis sekali. Nah, secara garis besar, tinjauan dari Claude Gulliat terhadap ringkasan yang saya sebutkan tadi bahwa Nusantara itu bukan negara feodal dengan sistem terpusat. Tidak seperti di masa itu ya, seperti Matus tidak ada membawahi ini, membawahi itu, membawahi ini, dan sebagainya, tidak. Tetapi memang ada sistem yang berbeda. Dan Banten justru mengakui Pakuan di bawah Pajajaran. Tetapi tetap memiliki kemandirian karena orang-orang Banten mengekspor lada tidak melalui atas nama Pajajaran. Banten pakai atas nama Banten sendiri. Jadi Banten mengakui Pakuan dan Pakuan di bawah Pajajaran. Sepertinya Banten menyediakan pasar untuk menjual dan membawa benda-benda dari luar kepada Pakuan untuk ditukar dengan lada. Lada itu milik Pakuan. Sepertinya itu. Nah, di surat yang ditulis kepada Henry Lame 1512, si notaris surat itu menulisnya bukan Rey da Samiao, bukan Raja Samiao, tapi Ragi Muldiar. eh, di notarisnya tulisnya Ragi Muldiar, tetapi Barros dalam Dikades de Asia menulisnya Raja Samiao, Rey da Samiao gitu. Padahal ada nama Syah Bandar Tamil, itu pelabuhan setingkat menteri yang sering bersurat dengan Nina Catu di Malaka atas nama Molekwe atau Raja Ragi Muldiar. Itu sangat mirip sekali bagi Claude Gulliot. Nah, ini yang menjadi polemik ketika Barros menulis Dekades de Asia dan Dekades de Asia lah yang selalu dipakai, bukan surat asli
yang diterjemahkan, kan seperti itu. Dan João de Barros tidak pernah ke Nusantara. Dia adalah sejarawan resmi dari Raja Portugis yang nulis buku cukup banyak gitu ya. Anu lah seperti sejarawan yang sekarang nulis SNI yang direvisi ya. Barros itu seperti itu. Kemudian di 1512 bagi Claude Griot, Banten itu memanfaatkan kemerosotan Pakuan untuk melepaskan diri dari Pajajaran. Jadi Banten ingin menguasai Pakuan supaya terlepas dari Pajajaran. Nah, Demak Jepara memahami kemerosotan ini dan ikut andil sehingga Banten merasa terancam dan meminta Portugis membantu gitu. Jadi Banten ini mau mau tarung nih istilahnya. Banten ini mau tarung, mau mandiri, mau revolusi ya. Demak Jepara tahu kalau mau ada geger geden seperti itu. Karena Banten khawatir nanti kalau Demak Jepara ikut andil bisa jadi malah ini berada di bawah Demak Jepara gitu. Tapi belum tentu ya. Ternyata di 1522 Portugis tidak datang dan masuklah Islam Cirebon membantu Banten lepas dari Pajajaran. Nah, dikarenakan Islam Cirebon itu memiliki diplomasi yang erat dengan Demak dan Jepara, jadi Banten tidak disentuh oleh Demak Jepara. Tinjauan dari Claude Griot sangat berbeda sekali karena tulisan-tulisan yang selama ini juga muncul justru menunjukkan bahwa Cirebon dan Demak adalah koalisi menyerang Banten. Padahal Banten meminta tolong ke Cirebon supaya Demak itu tidak masuk. Gitu. Barulah Portugis datang di 1522 merayu dengan dalih bertahan dari kedatangan Spanyol di 1521 dikarenakan Ferdinand Magellan sudah sampai di sudah sampai di Filipina hari ini di Filipina ya. Tetapi tidak diindahkan. Ajakannya Portugis itu tidak diindahkan. Jadi eh, Portugis pergi ke Kalapa, pelabuhan lain dari Banten, kemudian mereka mendirikan Padrau. Di 3 tahun selanjutnya, ketika Fathahillah pulang dari Jeddah di 1525 dan mempersiapkan seluruh Jawa agar menolak Portugis, Jawa dijadikan benteng Muslim, memburu para pangeran pengkhianat yang mengundang Portugis. Jadi dalam pembacaan sumber-sumber Portugis ini ya teman-teman ya, kita bisa mengetahui bahwa motif utama dari kerajaan Islam menyerang orang-orang Hindu-Buddha, saya bilang enggak, saya bilang aja Hindu-Buddha itu bukan motif penyebaran agama, tetapi memang pengalaman yang terjadi di Aceh, di Petir, dan di Malaka, termasuk juga di India, di Diu dan di Chola, dan di mana namanya, Catu, bukan Catu, Kosin, maaf, saya lupa. Di Diu dan di Kosin, Portugis itu selalu berteman dengan orang-orang raja-raja Hindu-Buddha untuk melawan orang-orang Muslim dikarenakan kebencian Portugis terhadap orang Muslim dengan dalih melanjutkan perang salib seperti itu. Padahal motif utama dari Portugis adalah berdagang budak dan mencari emas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ah, Ragi Muldiar yang dekat dengan Minacatu dianggap Baros sebagai Raja Samiau, dianggap sebagai Raja Hindu gitu. Termasuk juga nanti ketika kita membicarakan Majapahit, di Majapahit ada pangeran-pangeran yang meminta Portugis untuk datang ke tempat mereka, membantu mereka untuk melawan Demak Jepara, sehingga Demak Jepara itu melakukan perlawanan balik, seperti itu. Nah, ada yang aneh bagi seorang Claude Gilliot melihat Padrau yang didirikan di Kalapa. Saya di sini juga mencantumkan Tugu Padrau di tempat lain. Tugu Padrau secara umum didirikan oleh para pedagang Portugis dengan adanya lambang Raja Portugis dan salib. Nah, ada tandanya Portugis ya di sini ya. Ini mau saya kelihatan ya, Mas? Kelihatan ya, Mas Nasta ya? Oke, Mas Nasta udah ngangguk ya. Oke, ini ada logo Portugis gitu. Dan Padrao selalu didirikan
sebelum 1502 ketika eh, ketika Raja Manuel itu mengirim para pedagang, para penjelajah, pencari jalur rute. Dan setelah Vasco da Gama mendapatkan rute ke India, seluruh pedagang dan seluruh penjelajah ini ditarik sama Raja Manuel. Kemudian Raja Manuel mengirimkan para penakluk yang kapalnya tidak disiapkan untuk berdagang, tetapi kapalnya disiapkan untuk menyerang benteng-benteng di pesisir. Yang kita kenal conquistador, paling terkenal Portugis, Afonso de Albuquerque. Tetapi di Nusantara pernah kedatangan dua conquistador. Itu partainya, istilahnya partai ya, partai atau jaringannya si de Almeida dan partai dari Albuquerque. Nah, uniknya Padreo yang ada di Sunda Kelapa itu tidak ada logo dari kerajaan Portugis dan tidak ada logo dari salib. Justru logonya malah logo bumi bulat. Istilahnya Sociedad de Geografía apa gitu, saya agak lupa. Nah, ini Padreo yang tidak lazim. Dan Padreo ini baru ditemukan di 1918, sekitar beberapa tahun setelah Belanda memberikan memberikan proyek Pax Nederlandica. Ma- Nah, dari Heuken, dia berdalih bahwa di peta tahun 1540 ada tulisan yang menuliskan Aguada da Padram yang dianggap sebagai lokasi dari Padrao itu. Padrao air kalau diterjemahkan, Aguada itu kan air ya. Jadi Padrao yang menunjukkan bahwa air ini cocok untuk berteduh atau eh, berlabuh gitu. Tetapi ini juga rancu karena di peta ini dituliskan juga Kalapa. Ini kalau melihat peta yang digambar kotak putih kanan itu, tulisan Aguada da Padram itu berada di antara Kelapa dan Sunda. Jadi Padraunya bukan di Kelapa dan bukan di Sunda, tetapi di antara dua itu gitu. Nah, dari peta lain, ini peta di luar buku ya, peta koleksi saya sendiri, tidak ada keterangan sebuah kota di wilayah Yakarta, Yakatra maupun Kelapa. Di peta yang lebih muda dari yang tadi saya sebutkan di awal di 1596, ini ada di 1598. Itu ada tulisannya Yakatra. Jadi mungkin tidak ada dalih penggantian nama Sunda Kelapa menjadi Jakarta atau Jayakarta, tapi memang dari dulu namanya ya Yakatra gitu. Dari dulu memangnya Yakatra gitu. Seperti Yapara juga ada dan lain sebagainya. Dan ini bukan kota, ini hanya ditulis sebagai penyebutan sebuah teluk. Kalau kota itu kan ada legendanya bintik merah seperti ini dan mungkin juga ada gambar seperti eh, benteng atau rumah gitu kan. Baru di 1620 Sunda Kelapa juga masih eksis. Ini 100 tahun setelah pembuatan ini 100 tahun setelah tanggal yang diklaim bahwa Fatahillah melakukan penyerangan ke Sunda Kelapa untuk mempertahankannya diganti Jayakarta gitu. Dan Padrao ditemukan tidak lama setelah politik sepak dengan Dika. Dulu itu ada patungnya JP Kun yang dirubuhkan. Patungnya JP Kun itu dibuat oleh Gubernur Jenderal Peter Major. Peter Major itu Gubernur Jenderal yang cukup produktif ya di tahun ini ya. Karena rel kereta api yang masuk ke Surakarta dan Jogja itu atas usulan dari Peter Major. Jadi di patungnya Kun yang dulunya itu yang sekarang harusnya ada di depan gedung Departemen Keuangan itu, patungnya Kun dimunculkan dengan raut wajah yang angkuh dan menunjuk dari telunjuk ke bawah. Seakan-akan tunduklah, ya, tunduklah ini kota pertama yang saya tundukkannya seperti itu. Dengan semboyan kota Displet Knit atau pantang berputus asa. Ya kan kita tahu JP Kun orang yang penuh darah ya tangannya ya dalam menancapkan kolonialisme di Nusantara.
Tapi patung ini sudah rubuh dikarenakan masa Jepang, masyarakat pun juga jeleh, sebel dengan keberadaan patung ini. Gitu. Nah, kita baru masuk ke buku ya, teman-teman. Di buku ini dicantumkan beberapa sumber tentang kehidupan Hindu-Buddha. Bahwa di 1512 Jakarta itu di bawah Pajajaran. Pajajaran meminta bantuan Portugis di Melaka. Seperti itu. Ini ada bintang-bintangnya, lokasi temuan beberapa tinggalan seperti prasasti dan mungkin artefak arca gitu. Nah, Portugis itu sebenarnya sudah mengenal Banten sebelum adanya surat yang dikirimkan kepada Henry Kelem. Jadi duta dari Diogo Lopes de Sequeira ketika ke Melaka itu sudah mengetahui keberadaan Banten sebagai supplier lada di Melaka. Nah, ketika si Sequeira, Diogo Lopes de Sequeira ini adalah bawahannya de Almeida ya, beda orang, beda partai istilahnya. Ketika Sequeira itu ke Malaka, dia pertama diterima oleh Sultan Mahmud Malaka, tetapi ketika Sultan Mahmud mengetahui bahwa bosnya di Almeida itu melakukan huru hara di Jeddah, Mekah, di Diu, India, dan ada juga di Abyssinia kalau tidak salah, di Mogadishu, yang dalam huru hara itu si Almeida itu mengalahkan dan memporak-porandakan pelabuhan-pelabuhan Muslim. Maka dari itu Malaka ibaratnya Korsa, jiwa Korsa. Oh, ternyata ini orang yang bertanggung jawab menjadikan perdagangan ini runtuh gitu. Kemudian saya kira diusir. Dalam perjalanannya saya kira ke India, kembali ke India, dia nggak mendarat karena tahu di India itu Almeida sudah pergi dan digantikan oleh Afonso, saingannya Almeida. Maka dari itu saya kira pun langsung balik ke Portugis, tidak ke India. Dia takut sendiri dengan sesama orang Portugis gitu. Barulah Afonso di 1511 melakukan penyerangan ke Malaka. Dalam penyerangan ini sebenarnya Sultan Mahmud sudah menyiapkan armada untuk menyerang ke Kerajaan Aru, tetapi tidak jadi, justru digunakan ya, difungsikan untuk mempertahankan diri dari Afonso. Dan ketika Afonso sudah ke Malaka, itu dia tidak lazim gitu. Bagi Sultan Mahmud, ini adalah penjarahan kota. Jadi ketika kota Malaka sudah dikosongkan, mungkin Afonso akan pergi. Karena orang-orang Malaka melihat bahwa Portugis ini ya bajak laut, dia tidak memiliki surat resmi, tidak memiliki surat perdagangan resmi ya seperti itu. Tetapi Afonso setelah mengosongkan kota, dia tidak pergi, tapi malah bikin benteng. Maka dari itu bingung orang-orang Muslim Nusantara loh. Ini bajak laut apa orang apa ini kok tiba-tiba malah bikin benteng di sini kan gitu. Dari pembuatan benteng di Malaka, di Alvin dan Tommy Pires itu melakukan pencatatan daerah mana saja yang ada di Nusantara karena ini adalah sumber dari rempah-rempah. Jadi dalam pengintaiannya, Tommy Pires itu menuliskan bahwa Banten memiliki lada yang jauh lebih baik daripada Kosin di India dan kapasitas produksinya itu 1.000 bahar setahun. Memiliki banyak tamarin atau asam jawa, budak dan beras dan mampu memproduksi emas hingga 8 kantong setahun beserta kain gitu. Jadi eh, kalau saya sebutkan dikit ya bahwa kenapa rempah itu menjadi barang yang mahal di Eropa dikarenakan sekitar tahun 1470 1480 itu eh, ada wabah Black Death, wabah Black Death gelombang kedua. Jadi banyak orang-orang yang meninggal dan rempah itu dijadikan sebagai obat, obat Black Death dan sekaligus bumbu dapur. Jadi ini bukan ya, ini bukan makanan yang hiburan saja, tetapi memang kebutuhannya tinggi. Mungkin semacam vaksin ya, vaksin COVID-19 kemarin, siapa yang bisa memproduksi, suppliernya tiba-tiba kaya kan seperti itu. Nah, ketika Afonso dia hanya baru beberapa tahun di Malaka, Magelhaens itu juga datang ke Maluku karena
pelayarannya dari Spanyol ya lewat jalur barat. Jadi di 1521 kapal-kapal Magellan itu sudah tiba di Tidore. Para kru itu memuat dua kapal yang tersisa dengan rempah-rempah. Joao Lopez Carvalho yang memimpin kapal Victoria karena bosnya itu sudah nggak ada, di Magellan nggak ada, dia pulang. Tapi kemudian kapalnya itu ditumpangi oleh Portugis karena cuma sisa 20 pelaut. Itu pun sudah, ya di bukunya si Roger Crowley itu pun juga disebutkan bahwa bahwa orang-orang Spanyol itu mungkin melakukan kanibalisme karena melewati Samudra Pasifik itu kan sangat panjang sekali, tidak ada perbekalan dan tidak ada peta juga. Barulah beberapa bulan kemudian, 1 bulan ya, Desember, kapal Victoria diisi 30 orang, termasuk 13 orang dari Maluku, di bawah komando Sebastian Delcano dan meninggalkan Pulau Tidore untuk mencapai ke Spanyol. Di 1522, tahun kemudian, tersisa 18 anggota kru. Salah satunya adalah orang Maluku yang disebut sebagai Enrique Maluku. Itu adalah orang-orang yang pertama kali mengelilingi dunia. Tapi Enrique Maluku dia adalah budak, budak penerjemah. Jadi ini ada gambar replika dari kapal Victoria di tahun 1992 di Nagoya, Jepang, dan berlabuh yang awalnya berisi 237 orang dengan 4 kapal kalau tidak salah, 4 atau 3 saya lupa. Hanya 35 yang berhasil menyelesaikan tur dunia. Nah, dikarenakan kedatangan Spanyol ke Maluku, maka dari itu eh, lada yang ada di Banten memang harus sesegera mungkin dijangkau oleh Portugis. Portugis takut apabila nanti bersitegang dengan Spanyol di Maluku, rempah dalam bentuk pala itu tidak dimonopoli oleh Portugis. Jadi setidaknya Portugis masih punya lada kalau kalah dalam pertempuran di Maluku. Maka dari itu si Joao de Barros menuliskan bahwa ada surat dari Raja Samiao. Tapi si Claude Glot menyaksikan sepertinya ini bukan bukan orang Banten yang minta Portugis datang, tetapi orang Portugisnya yang memaksa untuk itu dan surat balasannya inilah yang diabadikan, tapi surat pengiriman pertama tidak. Dikatakan dalam surat itu bahwa Portugis dihadiahi 351 kuintal lada sebagai tanda pertemanan. Tapi Gulliat berpendapat bahwa perjanjian 1522 dan penanaman Padao seharusnya tidak di Kelapa, tetapi di Banten karena Kelapa kan cuman pelabuhan, sedangkan pusat lada sebanyak ini ada di Banten, tepatnya di Banten Girang, di muara Sungai Cisadane biasanya pelabuhan ladanya itu. Ini ada potongan suratnya dengan tanda tangan yang cukup banyak ini ya. Tapi saya juga kesulitan menemukan mana yang Raja Samiao atau Ragi Muldiar yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, dalam bukunya Joao de Barros, dia juga menyebutkan adanya Falatehan yang berasal dari Pak Sem. Di tulisannya Barros, dia menuliskan bahwa Falatehan berjualan rempah dan belajar ke Mekah 2 sampai 3 tahun. Tetapi ini lucu, karena di tahun itu sedang ada kemelut. Ada kemelut di Jeddah, ada kemelut di Diu, ada kemelut di Malabar, dan di Mogadishu. Jadi istilahnya Falatehan itu di masa perang, huru hara di pelabuhan, dia berjualan rempah dan belajar. Itu tulisan yang terlalu mendiskreditkan si Falatehan. Justru sepertinya Falatehan itu mencari bantuan, mencari budak dan mencari meriam untuk melawan Portugis, ikut melawan Portugis dengan ditukarkan dengan rempah-rempah. Makanya si Falatehan itu membawa rempah-rempah langsung ke Mekah, tidak melalui India, supaya mendapatkan laba yang berkali-kali lipat. Tuh. Tapi dalam tulisannya Barros, sebutkan dia belajar dan berjualan gitu. Nah, ketika Pasai diduduki Portugis, tepatnya di Pedir 1509, si Valatehan itu tidak ke sana karena sudah ditemukan benteng. Baru dia ke Jepara. Tulisan dari Barros
dia mengislamkan Raja Jepara dan dinikahkan oleh Raja Jepara dengan adiknya. Barulah si Valatehan ke Banten mengislamkan Raja Banten, tetapi bukan Raja Pajajaran ya, mengislamkan Raja Banten, bawahannya Pajajaran, dan menikahkan Raja Banten dengan iparnya, adik dari istrinya yang dari Jepara gitu. Jadi Valatehan itu menjadi menjadi istilahnya apa ya, menjadi duta ya, duta bagi Demak Jepara untuk ke Banten. Istilahnya melihat Banten, piye ya. Banten gimana? Mau bersih tegang atau mau baku hantam istilahnya kayak gitu. Dan ternyata dari Valatehan keluarlah keputusan bahwa Banten dilindungi oleh Cirebon. Jadi penyerangan Demak ke Jepara itu tidak diperlukan. Dan Valatehan ber, berkewajiban untuk menjaga Banten di bawah Cirebon. Itu tulisannya Joao de Barros. Dalam keterangan lain, di Fernão Lopes de Castaneda, Gaspar Korea, dan Diogo de Couto, tiga orang ini juga menulis eh, sejarah resmi oleh Portugis. Jadi di situ ada penyebutan bahwa Raja Sunda itu sudah Islam dan pelabuhannya dikuasai orang-orang Islam. Ada keterangan bahwa Raja Kafir dikalahkan oleh Islam di Sunda. Nah, padahal rajanya tidak di Sunda, rajanya antara di Banten dan di Pajajaran. Kemudian Francisco Desa, orang yang seharusnya mendirikan benteng di di Kelapa, itu pergi dan berkumpul di Panarukan. Dia kemudian setelah dari Panarukan, dia kembali menagih izin ke Banten untuk mendirikan benteng yang katanya sudah melakukan perjanjian di 1522 1512. Barulah Desa Francesco Desa karena diplomasinya gagal dia kembali ke Malaka. Jadi Francesco Desa ini pernah diangkat sebagai gubernur India gitu. Nah, kita harus memahami konteks dulu di sini ya bahwa Portugis itu tidak memiliki komoditas yang bisa ditukarkan. Dalam arti komoditas dari Portugis itu tidak khas. Jadi Portugis dalam berdagang, dia menggunakan budak dan emas Afrika untuk berdagang. Maka dari itu ketika Portugis sampai ke Zamorin, tetangganya Kosin, dia diketawain. Vasco da Gama itu diketawain sama Zamorin. Budak-budak Afrika itu hanya bisa dimanfaatkan tenaganya dan mereka tidak memiliki bahasa yang bisa dipahami. Gitu. Dibandingkan budak-budak dari India yang sudah bisa bikin candi, sudah bisa bertanam, bisa memahami medis, bisa benerin kapal dan jadi ABK dan seperti itu. Kemudian emas dari Afrika pun tidak begitu murni dibandingkan emas-emas dari India. Gitu. Dan kalau rempah jelas India sudah punya yang lebih baik daripada punya Portugis. Maka dari itu Portugis itu di awal bisa dikatakan Vasco da Gama ke belakang bisa dikatakan sebagai pedagang, pedagang budak dan emas Afrika. Tetapi setelah Vasco da Gama tidak bisa dikatakan. Nah, ketika pasar budak dan rempah meningkat drastis akibat Black Death kedua, para bos budak dan bos rempah yang ada di Italia atau di Roma itu terbagi menjadi dua kubu, pedagang Florence dan pedagang Venesia. Pedagang Venesia, orang-orang pada saat itu Katolik ya, Katolik. Orang-orang Venesia itu temennya Utsman. Sedangkan Florence itu temennya Portugis. Gitu. Jadi, eh, jadi itu dia Portugis ingin menyerang apa sih? Jadi Portugis ingin menyerang sumber-sumber yang istilahnya supplier ya, supplier yang memberikan komoditas kepada pedagang Venesia. Gitu. Nah, maka dari itu Portugis mengirim konquistador dan melakukan perebutan kota dengan menyerbu. Nah, kecurigaan konquistador pada Muslim sangat tinggi. Tulisannya, tulisan orang Portugis yang mengomentari tentang Afonso bicara bahwa ketika kita melakukan perebutan dengan cara seperti ini, maka kita sedang memupuk benih kehancuran bagi negara kita sendiri.
ada kritik di dalam Portugis bahwa konquistador itu terlalu kejam. Dan pengalaman di Kosin oleh Almeida menarik Raja Hindu menjadi sekutu untuk melawan Raja Muslim diterapkan di banyak kota. Intinya kalau di satu pelabuhan itu musuhnya Muslim itu yang mana? Itu diajak berteman, dijadikan sebagai armada kapal dan dipersenjatai dengan meriam. Dan konquistador itu mereka saling tidak saling berteman istilahnya, tidak saling bahu membahu. Mereka justru saling saingan antara jenderal ya istilahnya. Antara jenderal satu dan jenderal satunya itu saling bersaing karena ketika mereka merebut kota, mereka menjadi gubernur di kota itu. Nah, dikarenakan dikarenakan ada kemelut di tubuh konquistador, terdapat orang-orang yang disertir atau para apa istilahnya, para militer ya, orang-orang militer yang keluar dari jaringan Portugis dan justru masuk ke kubu Muslim. Tapi itu akan menjadi pembahasan yang panjang di luar dari buku ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini peta tentang sebaran sebaran Black Death dan tahun-tahunnya yang ditulis oleh sejarawan Utsman di Bizantium, di Mustafa Ali dan Hura Sadruddin menulis bahwa antara tahun 1491 sampai 1493 itu terjadi wabah yang paling parah. Dan dari 1491 sampai 1503 itu tetap berlangsung dengan 1 sampai 2% kematian dari total populasi. Karena banyaknya kematian yang biasanya itu menyasar orang-orang budak karena mereka berkomunal rame-rame seperti itu sangat sangat rentan terjadi persebaran. Jadi banyak budak yang meninggal, banyak budak yang mati karena wabah. Maka dari itu dibutuhkan suplai budak dalam jumlah yang tinggi di Eropa. Pun juga rempah yang menjadi obat wabah dan santapan mewah bagi para tuan tanah yang tidak ingin terjangkit oleh penyakitnya budak. Jadi mereka makan rempah sebagai obat supaya tidak kehilangan tidak kehilangan kekuasaannya terhadap tanah dan budak-budak itu. Nah, di sini Roger Crowley di bukunya The Conquest jalan seorang jalan apa eh, langkah-langkah Portugis dalam menjadi penjajah terawal penjajah terbesar di masa awal Eropa itu dibagi menjadi 3 periode yaitu periode huru-hara. Ini saya cantumkan kota-kotanya di mana para konquistador melakukan pengusiran dan pendirian Victoria atau benteng. Jadi Muslim itu diusir dalam kurun waktu 22 tahun. Kemudian Portugis setelah mendapatkan benteng, mereka melakukan genosida dari penduduk lokal. Itu terjadi di 26 sampai 89. Barulah ketika di 89 ke belakang, ini saya salah menulis tahun ya, belum saya edit ya. Di periode ini banyak para penduduk lokal yang menjadi bajak laut dan mendirikan kerajaan tanpa tahta untuk menyaingi benteng-benteng dan kapal dagang dari Portugis yang itu dianggap sebagai periode bajak laut. Itu ada di Melaka yang salah satunya menjadi sarang bajak laut paling terkenal. Nah, Gaspar Korea dalam catatannya menulis bahwa Francesco de Sá berangkat ke Nusantara dari India sampai Melaka diberi pasukan 300 orang dalam satu kapal. Jadi dari India mau ke Banten tadi ya, karena dia itu mau mendirikan benteng di sana, dia mampir dulu ke Malaka, menambah pasukan 300 orang dan satu kapal. Dia berangkat bersama Pero Mascarenhas dan Jorge Cabral. Itu juga Laksamana istilahnya ya, bawahan dari konquistador. Kemudian armada kapal ini ketika ke Sunda itu membawa Duarte Kolho yang disiapkan akan menjadi kepala benteng di Sunda Kelapa. Dan Duarte Kolho membawa satu galeon dan 2 pinasi. Pinasi biasa disandingkan dengan kapal Brigantin. Ya.
Ini teman-teman bisa lihat gambarnya, yang atas itu kapal Pineios, kapal Brigantine, yang bawah itu kapal Pineios. Jadi tidak begitu ada perbedaan. Teman-teman bisa lihat di layar kapalnya tidak begitu berbeda, tetapi dari lambung kapal bagian belakang di bagian buritan, Pineios itu lebih kotak untuk manuver gitu. Nah, dalam perjalanannya di rombongan Francesco Desa, Pero Mascarenhas, Jurgi Cabral, dan Duarte Culhó itu kena badai. Katanya gitu. Nah, karena kena badai, si Duarte Culhó lanjut duluan. Karena dia memang sudah di Malaka jauh-jauh hari sebelum kedatangan Francesco. Dikarenakan adanya badai, si Duarte Culhó duluan. Tapi ketika sampai di Sunda, dia kehilangan satu kapal Brigantine karena serangan Muslim. Nah, bagaimana kita bisa menyebut bahwa Francesco Desa dan rombongannya adalah pedagang, padahal kapal yang mereka bawa adalah kapal perang semua. Gitu. Ketika mereka istilahnya ingin berdagang, yang dibawa itu bukan kapal galeon, Delfinasi atau Brigantin, tapi mereka bawa kapal karet yang memiliki kapasitas yang lebih besar dan jumlah apa itu namanya, jumlah meriam yang tidak sebanyak galeon dan pinasi. Ini ada irisan kapal galeon yang dibuat secara 3D. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada bilik meriam di ini ya, kelihatan ya mas saya ya. Di bagian ini kelihatan ini full untuk dipersenjatai. Yang di bawah ini yang lantai bawahnya ini baru mekanisme, yang bawah lagi biasanya antara mesiu atau kurma untuk pemberat kapal. Nah, jadi kapal perang datang ke Sunda Kelapa tapi berdalih ingin berdagang, ya siapa yang percaya kan gitu kan. Nah, kapal galeon ini istilahnya yang kapal galeon terus pengalaman di Malaka, pengalaman di Diu yang menjadikan kecurigaan pada orang-orang Portugis. Kalau teman-teman mau belajar lebih enak tentang eh, kapal-kapal dan bagaimana era awal pelayaran, saya sarankan main game saja, Mas. Mas juga main game saja. Republic of Pirates, saya juga main itu. Cukup ringan di PC, dirilis tahun 2024, dan ini simulasi terbaik yang saya sarankan untuk melihat bagaimana seorang conquistador atau seorang raja laut itu mengkoloni suatu pulau dan menjalankan pemerintahan di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Nasta. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Bukori atas pemaparannya yang cukup detail dan enak enak didengarkan karena mudah dicerna. Semoga semoga eh, teman-teman nggak ngantuk ya. Ini langsung ada pertanyaan Mas. Maaf tadi apa betul Ya, rumah yang diberikan berat di dasar kapal? Monggo langsung bisa jawab. ya. Dulu kapal-kapal anu ya, dulu kapal-kapal apa sih namanya, kapal-kapal Arab itu menjadikan tong-tong kurma itu sebagai pemberat, dikarenakan takutnya saya salah dengar. Iya, benar. Kurma itu awalnya dijadikan sebagai pemberat kapal karena selain menjadi pemberat, kurma itu juga bisa dijadikan sebagai makanan alternatif seandainya kapal itu terdampar di suatu pelabuhan atau mengalami istilahnya apa ya? Ya kejadian tidak terduga gitu. Kurma itu bisa dipakai. Tapi kemudian ketika sangat langka, kemajuan ini ya kemajuan ilmu perkapalan, jadi kecelakaan itu mulai mulai bisa diantisipasi. Kurma itu menjadi komoditas karena buah itu tidak tumbuh di banyak tempat di luar Timur Tengah, dan adanya hadis tentang kurma sebagai sunnah Rasul dan kondisi banyak pelabuhan yang sudah mengenal Islam, kurma menjadi kurma menjadi komoditas yang cukup menjanjikan. Oke, Ya, gitu.
Nah ini tanpa basa-basi Mas, karena emang kayak ada banyak yang mau tanya. Teman-teman yang ingin Hmm. bertanya bisa silakan, monggo, dari Kak Abimanyu yang sudah resen. Ya, Hmm. terima kasih Mas. Saya Abimanyu dari Bandung. Tadi udah Ya, makasih pertanyaan-pertanyaan udah dijawab. Tadi saya konfirmasi yang kurma. Saya ingin menanyakan tadi mengenai aliansi ya. Kalau saya tidak salah dengar itu negara Republik ya. Kayaknya negara Republik Florence itu bersekutu dengan Osman itu maksudnya Ottoman ya, Osman ya. ya, Betul. bukan Florence, Venesia yang Sorry, sama terbalik. Utsman. Venice itu dengan Osman, dengan Osmani, dan Florence dengan Florence dengan Portugis. itu kenapa ya? Padahal kan sebenarnya timpang. Kayaknya kalau Osman itu kan memang dia yang pemegang apa semua jalur rempah itu di dia. Sedangkan Kopor itu kan kenapa tidak apa tidak apple to apple gitu loh, satu sekutunya itu Hmm. satu. Dan pasti karena tentu Florence dan Venesia saling bersaing dagang ya. Kedua, Ya, ini pertanyaan saya dari dulu sebenarnya, meskipun saya nggak tahu naik siapa, dan jadi tadi Mas Bukhari terima kasih, benar penjelasannya enak sekali. Jadi saya ingat kembali untuk menanyakan, kalau disebutkan rempah itu sebagai obat medik saat Black Death atau pes ya, itu sebenarnya hmm. terbukti secara medis apa memang iya jadi solusi medik, apa sebenarnya hanya daya tahan tubuh, menaikkan daya tahan tubuh gitu loh. Saya tahu ini mungkin harusnya ke bagian medik, cuman pertanyaan yang menurut saya relevan juga nih. Apa benar terbukti bisa menyembuhkan, apa hanya meringankan gejala gitu. Itu Hmm. dulu mungkin sebenarnya banyak, cuman mungkin yang lain ada yang mau tanyakan biar gantian. Terima kasih Mas sekali lagi, benar-benar penjelasan enak, jazakallah. Penjelasannya sangat Siap. enak dengar dan padat bergizi. Oke, terima kasih Matur juga nuwun. Mas Abi ya. Nggih, Matur sami-sami. nuwun. Terima kasih juga Mas Abi, pertanyaan yang memantik. Ah, saya agak lupa. Oke, pertama gini ya. Kita ketika melihat Bizantium, Bizantium ah, itu dua kubu gereja yang saling bersitegang di masa ketika Utsman ingin memperluas wilayahnya ke Bizantium. Jadi ketika Roma Katolik, Gereja Katolik Roma Barat di Venesia itu melihat bahwa Bizantium menjadi Konstantinopel di Bizantium itu menjadi ancaman, maka Katolik Roma itu memiliki kedekatan dengan Utsman gitu. Nah, kenapa dua dua gereja ini saling bersitegang? Dikarenakan adanya perbedaan tafsir. Di Bizantium itu menggunakan bahasa Yunani, sedangkan di Katolik Roma itu menggunakan bahasa Latin. Jadi mereka menjadikan dua kubu yang bersitegang. Nah, dikarenakan Bizantium dengan Konstantinopelnya itu bisa mendatangkan komoditas dari Asia, baik itu supra dari Cina dan rempah-rempah dari eh, India. Venesia itu merasa ini terancam gitu. Wah, ini nggak bisa diterus-terusin istilahnya kayak gitu. Kita ter, ter apa namanya terhalang apa tergantung dengan Bizantium yang ada di Konstantinopel, padahal mereka mereka selalu bersitegang dengan raja-raja Roma. Maka dari itu Venesia pun juga ketika dimintai tolong oleh Bizantium bahwa Utsman itu ingin menyerang Konstantinopel, sikap Venesia itu serasa bodo amat gitu, serasa bodo amat, dan para jenderal-jenderalnya itu pada sibuk sendiri, tidak membantu mempertahankan Bizantium, tapi sibuk sendiri mencari keuntungan di sana. Nah, sedangkan para pedagang dari Florence itu kebanyakan memiliki jaringan dengan Bizantium, dengan Konstantinopel. Jadi dari Konstantinopel nyetor ke Florence. Sedangkan orang-orang Venesia kesulitan mendapatkan barang dari Konstantinopel karena Konstantinopel dekat dengan Florence, kan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah benar rempah itu bisa menyembuhkan Black Death? Saya sendiri juga belum mengetahui data yang pasti, tetapi dari Mustafa Ali yang menuliskan sejarawan Utsman di Konstantinopel itu menyebutkan bahwa tabib ya, tabib dari Black Death itu biasanya berasal dari India. Mereka berasal dari India dan Cina yang para tabib ini menggunakan rempah-rempah sebagai
istilahnya pereda, pereda dari penyakit wabah itu. Jadi memang ini bukan masalah rempahnya mujarab atau tidak, tetapi seorang dokter itu menggunakan apa sebagai obatnya. Mungkin kalau ada dokter-dokter ya yang sudah ada dari suku Maya mungkin, karena pada saat itu Amerika belum dikenal ya. Kalau ada dokter-dokter dari Maya, tabib-tabib dari Maya, mungkin yang dipakai itu bukan pala, bukan cengkeh, tapi yang dipakai itu cabai, tomat, nah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Abi. Kalau mungkin ada yang belum terjawab bisa diberikan feedback ya. Itu, Pak, Mas. Oke, Mas Mantunun. Soalnya kan mungkin bagi atau saya yang mungkin kurang baca kan lebih didengung-dengungkan rempah ini sebagai bukan apa namanya lebih ke komoditi dagang ya. Tapi ternyata vital juga perannya untuk obat karena Black Death itu ya. Saat itu dipercaya sebagai terapi ya. Baik-baik. Ya, Mantunun, Mas Buhori. oke. Memang sejarah kita itu terlalu ngano ya. Kalau membicarakan sejarah kita itu terlalu Indonesia sentris ya. Jadi kejadian di luar negeri itu kayak nggak tahu gitu. Rempah laris, ya udah rempah laris bagus gitu. Padahal di Eropa sedang ada wabah yang membutuhkan rempah makanya laris. Gitu. Monggo Mas Nasta. Nggih, terima kasih dari Mas Abimanyu atas pertanyaan dan feedbacknya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan ya Mas Bukhari, dari Mas Rizky Diansyah. Eh, Apakah terdapat data kerajaan atau negara Nusantara apa saja yang berdagang dengan Portugis pada data-data tersebut? Gitu Mas Bukhari. Oke Mas. Kalau dalam catatannya Tom Bires itu lebih terasa jujur karena Tom Bires itu Suma Oriental ya tulisannya. Jadi karena Suma Oriental itu eh, sepertinya ya bukan Tom Biresnya yang melakukan penjelajahan ke Nusantara, tetapi Tom Bires dia menulis dari Malaka dan dari India. Dan Tom Bires itu dulu adalah mantan apoteker, jadi dia lebih memahami tentang rempah-rempah. Tapi orang yang istilahnya berusak-berusuk ya, yang berusak-berusuk melakukan diplomasi dengan banyak pihak di Nusantara itu justru si Francisco Rodriguez. Francisco Rodriguez itu orang pertama yang mencapai Banda, orang pertama yang mencapai jalur remah-remah Banda dan Bala, tapi tidak begitu populer karena Suma Oriental tulisannya Suma Oriental of Tommy Pires titik 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 kan gitu. Padahal judul aslinya Suma Oriental of Tommy Pires and Account from Francisco Rodriguez from Marroxo to Banda. Tulisannya seperti itu dan Francisco Rodriguez disebutkan sebagai orang yang pertama kali eh, mencapai Banda dan mencatat banyak. Jadi ini kan lucu ya ketika kita baca Tuma Oriental baik yang versinya Hapluit di 1944 dan yang versi terjemahan penerbit Ombak tahun 2013. Tulisannya Tom Bires kan mantan apoteker, tapi karya tulisnya justru isinya raja-raja, kapal-kapal, pelabuhan, kekuatan, populasinya berapa, seperti itu. Jadi sepertinya ini bukan tulisannya Tom Bires, karena dari Maroko sampai ke India tulisannya banyak yang rempah-rempah, tapi ketika ke Nusantara kok tiba-tiba jadi pemimpin, kan seperti itu. Nah, konteks itu yang akan saya gunakan menjawab Mas Rizky Diansah. Apakah terdapat data kerajaan yang berdagang dengan Portugis pada data-data tersebut? Nah, di tulisannya Suma Oriental, karena itu sumber yang lebih bisa dipakai daripada Joao de Barros dan lain sebagainya, Pembelas menyebutkan bahwa kapal yang ditumpangi, entah Tombelas atau Fernando itu, Francisco, dia melihat bahwa lada dari Banten atau Banten tulisannya. Nah, di situ dicantumkan bahwa si Portugis dia bisa berdagang lada di situ dan sepertinya lada itu ditukar dengan meriam dan mesiu dikarenakan si siapa ya si Luis de Araujo ketika menjadi tawanan di Melaka dia menulis si Araujo masih bisa hidup dikarenakan dia dipaksa membuat mesiu
yang orang-orang Melaka tidak bisa membuat mesiu dan membeli dari Jawa. Jadi eh, Araujo dan lain sebagainya itu mengetahui Banten itu bisa bisa diajak berdagang dengan pergantian antara senjata dan lada. Nah, kemudian ada juga kota penyebutan Tuban. Di Tuban dipimpin oleh seorang bernama Patihira yang daerahnya tidak memiliki komoditas baik untuk dijual. Tuban bisa bertahan dikarenakan dihidupi oleh Majapahit yang pada saat itu laksamananya atau orang yang dipercaya sebagai pemimpin para armada dagang bernama Gusti Pate. Gusti Pate dulu bernama Gusti Pate dulu bernama Pate Amdura. Jadi bisa kita tahu bahwa si Gusti Pate itu dia adalah orang Madura gitu. Nah, Gusti Pate dia punya anak. Gusti Pate. Ya, Gusti Pate dia punya anak. Pate Sepetat yang ada di Panarukan dan keluarga si Pate Amiza kalau tidak salah. Bukan, bukan Pate Amiza dari Sedayu. Ada satu Pate lagi lah dari Blambangan kan gitu. Jadi keluarga dari Gusti Pate yang ada di Tuban, Panarukan, dan Blambangan itu adalah para pangeran Majapahit yang menerima kedatangan Portugis. Seperti itu. Jadi Portugis itu ketika mau mendarat di Jawa pun bingung. Dari Banten mau ke Cirebon isinya ada Pati Kwidir yang dulu ikut di penyerangan Melaka, mau di Tegal, Semarang, dan Demak itu juga orang-orang yang menyerang Malaka 1511, apalagi Jepara. Kemudian mungkin yang bisa bisa apa itu namanya menerima Lasem, mungkin Lasem dan Rembang. Bukan Rembang, Lasem. Lasem itu dulu namanya Cayuam. Cayuam kalau dalam tulisannya Rover kan dianggap sebagai juana ya. Dan banyak jurnal-jurnal guru besar dan dosen-dosen ini tuh masih menggunakan data dari rover, data di 1890 bahwa Cayuam itu adalah Juwana. Padahal dari petanya Jacobus Sensonius itu jelas banget Cayuam itu Lasem, Juwana itu Kamiam kan seperti itu. Nah, itu yang belum selesai dikomunikasikan ke masyarakat. Jadi ketika pertanyaan Mas Rizky, saya juga tidak tahu mana yang berdagang, tetapi raja-raja yang menerima Portugis itu di Banten, Tuban, Penarukan, Madura, dan Blambangan. Seperti itu. Gitu Mas Rizky, apakah ada feedback atau mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, terima kasih Mas. Oke, Mas. Eh, Mas, Sami-sami. ini dari Mbak Siska Trisha, ada lagi Mas di chat. Tanya, halo Mas Bukori, ada cerita lain di luar negeri yang berkaitan dengan penjajah di Indo Mas? Kayak kasus rempah-rempah versus wabah di Eropa tadi. Apakah ada kisah lain Mas, selain tadi yang membahas soal rempah-rempah versus wabah di Eropa? Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup singkat ya, secara singkat. Jadi sebenarnya kalau kita belajar sejarah maritim dalam skop global, itu Journal of History, Journal of Journal of Maritime History. Itu saya lupa lembaganya, tapi itu jurnal dari Kanada yang pembahasan tentang maritim dunia itu ada di situ. Pusat Jurnal Sejarah Maritim itu di Kanada. Kemudian kalau sumber-sumber tentang ini banyak yang menerbitkan itu dari Hakluyt Society dan dari RAS, Royal Asiatic Society. Kalau yang Hakluyt itu di Amerika, kalau yang RAS itu dari Inggris. Nah, teman-teman saya sarankan kalau punya uang yang cukup lebih, silahkan daftar di yayasan-yayasan itu sebagai anggota. Dikarenakan ada banyak sekali buku-buku berbahasa Inggris yang bisa diakses gratis oleh anggota dan peta-peta yang biasa saya pakai itu pun juga dari Hakluyt dan juga perkembangan konteks dalam kacamata global itu kemaritiman ada di sana semua. Lainnya kalau ada sejarawan maritim yang tidak terdaftar di beberapa lembaga tadi, ya paling banter itu jurnal terjemahan dari NUS ya, National University of Singapore, karena di Asia Tenggara yang cukup banyak mengulas sejarah maritim itu kan di Singapura. Nah,
Apakah ada cerita lain di luar negeri? Nah, ini yang cukup penting, Mbak Siska Trisya. Di jalur maritim itu mengenal tiga jalur besar. Pertama Golden Route atau rute emas, kemudian Silk Road, rute sutra, dan Spice Road, rute rempah. Nah, kita bahas pertama dulu ya, Golden Road. Golden Road itu rute emas, jadi emas digunakan sebagai barang mewah, alat legitimasi raja, alat peribadatan, dan dokumen dalam bentuk uang. Uang itu dokumen resmi. Jadi kalau eh, berdagang secara barter itu kan menunggu kesepakatan yang mungkin itu sepakat atau tidak. Tetapi ketika emas dipakai di era sejak Abbasiyah itu menjadi mata uang global. Dirham itu di tahun 1200 menjadi mata uang global. Dan dirham itu juga bisa ditukar dengan mata uang yang lain tetapi dengan bobot emas yang sama kan seperti itu. Maka dari itu banyak negara-negara yang bisa menghasilkan emas itu berdekatan dengan dunia muslim. Di Nusantara ada penyebutan bahwa emas terbaik datang dari Palembang, Malaka, Jawa, dan Tanjung Pura. Tanjung Pura harusnya itu ada di mana ya? Ada di Kalimantan ya. Kalau di Indonesia itu. Dan ada juga lagi emas dengan kadar yang tidak begitu baik. Itu ada di sekitar Maluku, di sekitar mana tuh namanya? Mungkin sekarang Batak, Medan, ya, sekitar Medan dan di daerah Lawe atau daerah laut. Itu di Kalimantan Barat, ya, seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Dikarenakan jalur Golden Road ini yang menjadi jalur persebaran Buddhisme. Nah, jadi ketika ketika hidup dalam suku dalam suku tidak ada sebuah instrumen yang menyatukan, maka dari itu Hindu memberikan instrumen organisasi, organisasi masyarakat dengan kasta-kasta dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Hindu cukup bersih tegang dengan raja-raja Buddha. Yang raja-raja Buddha itu membawa ide kesetaraan, menghancurkan kastaisme yang dipakai oleh Hindu. Nah, untuk menjadi modal bagi para raja-raja Buddha, mereka berdagang emas. Mereka mencari emas-emas dan berdagang bersama dengan Cina, Arab, dan Nusantara. Seperti itu. Nah, itu tentang Golden Road. Kalau Silk Road atau rute sutra itu dipakai oleh Cina, dipakai oleh Tiongkok. Jadi Tiongkok kan membutuhkan barang-barang dari tempat lain. Karena Tiongkok itu tidak memiliki emas yang kaya, karena hanya satu lokasi di Sungai Kuning yang memiliki kandungan emas yang tinggi, dan Sungai Kuning sangat banyak dinasti pembelot berasal dari sana. Cina menggunakan sutra sebagai barang dagang, sebagai mata uangnya istilahnya. Sutra itu sebagai alat tukar utama bagi para raja-raja dan wilayah-wilayah yang lain. Bahkan saking pentingnya sutra disebutkan bahwa pembuatan sutra hanya diperbolehkan orang-orang yang istilahnya orang-orang yang pilihan raja. Rahasia pembuatan sutra sangat dijaga sekali oleh orang Cina, gitu. Kalau di dalam filmnya, film apa tuh? 10,000 BC yang raja raja Mesir itu juga sudah menggunakan sutra dan para pelayannya Fir'aun ya, para pelayannya Farao pada saat itu kan mereka harus orang-orang yang buta, jadi tidak diperbolehkan mengetahui caranya seperti itu. Mungkin itu juga terjadi di komoditas penting sutra bagi Tiongkok pada saat itu. Sedangkan untuk rempah, rempah sebenarnya diperkenalkan oleh India, sudah diperkenalkan oleh India, tapi dalam kapasitas kecil. Lalu ketika ada Black Death dan wabah-wabah yang lain, itu rempah dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dikarenakan pada saat itu ya, sekitar tahun 1400 akhir menuju 1500, medis itu sangat minim, dan tabib-tabib, para dokter-dokter, kitab-kitabnya pun kitab-kitab Arab yang dalam kitab-kitab itu mencantumkan resep-resep dari rempah seperti si Ibnu Haitam, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi itu komposisi-komposisi yang dipakai itu rempah-rempah. Jadi memang rempah-rempah dibutuhkan dalam jumlah yang banyak.
Dikarenakan referensinya cuma itu dunia dunia apa tuh dunia Amerika belum ditemukan, opium belum ada, terus tomat, cabai itu juga belum marak. Jadi memang itu kunci dari Spice Road. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, Mas Nata. Kalau teman-teman mau ikut, silahkan daftar juga jadi anggotanya Kluid dan RAS ya, Royal Asiatic Society. Ih. Mungkin ini Mas, sedikit nambah dari saya kalau untuk buku-buku yang mungkin bisa dijangkau ya, yang mungkin masih ada eh, buku cetaknya, jadi nggak harus cari atau mungkin yang berlangganan ke luar negeri itu kira-kira Mas Bukhari bisa merekomendasikan buku apa untuk bisa mempelajari era kolonialisme Portugis terutama. Hmm. Kalau buku-buku kolonialisme Portugis, sebenarnya ada Roger Crowley. Itu yang cukup banyak. Jadi bisa bisa beli pakai Google itu loh, Google Books. Nah, itu kan enak ya, meskipun nggak ada cetaknya, tapi kan itu buku lama sebenarnya. Cari aja Roger Crowley, itu sangat jujur sekali. Dia sejarawan, sepertinya seniornya Prof. Peter atau juniornya Prof. Peter malah, dosen di Cambridge. Yang beliau itu eh, melihat bahwa sebelum adanya sebelum adanya penyatuan Eropa melalui dua kubu VOC dan AIC, kita tidak bisa melihat bahwa para para laksamana-laksamana yang baru berkenalan dengan dunia timur dan dunia barat itu sebagai perwakilan, karena tidak ada upaya diplomasi. Orang Nusantara cukup asing dengan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa yang datang seperti Marco Polo, seperti Odorico di Pardone dan lain sebagainya, mereka hanya ada di lingkungan raja, di lingkungan elit, sedangkan masyarakat umum yang ada di pelabuhan, masyarakat umum ya istilahnya Waisa Sudra Paria itu nggak dekat dengan orang-orang Eropa. Yang dekat dengan orang Eropa mungkin di kasta Satria dan Brahmana saja gitu. Nah, tapi Roger Crowley dengan indah sekali menulis seperti itu. Mungkin nanti saya share di grupnya. Saya share di grupnya Temu Sejarah kalau ada buku-buku. Saya ada listnya, tapi nggak di komputer ini, di komputer yang di Hmm. Pati. Itu Mas Nasta. Oke, gitu dari Mbak Siska Trisha juga. Makasih Mas Bukhari dan Mas Nasta juga. Mungkin udah ada feedback. Nah ini ada yang di komentar juga, ada yang resen. Mungkin yang resen dulu karena dari tadi yang dari komentar dari Mas Iskandar. Silahkan Mas. Halo, ada suaranya? Maaf. Monggo Pak Iskandar. Ada. Ya, oke. Jadi, terima kasih Mas. Maaf, Mas Bukori ya. Oh ya, oke. Jadi, Ya, izin mungkin lebih ke ini ya, nambah-nambahin aja sih. Jadi kan, saya juga sama kan. Jadi, buku yang dibahas ini kan bukunya Abdul Fekan ya. Jadi, saya juga yang kemarin komen juga. Jadi, saya juga punya beberapa buku beliau dan enam kalau nggak salah ya. Jadi, ya paham betul lah bagaimana ya minimal walaupun saya belum baca yang ini saya belum baca yang Erlis Portugis itu saya belum baca karena belum punya juga. Tapi iya belum belum baca baru yang Sejakarta doang ya. Jadi gaya tulisan Fatkan tuh emang terkenal ini ya apa sih agak-agak ini ya agak-agak keras ya. Jadi saya juga baca itu emang agak kalau bahasa kita menggebu-gebu lah. Kalau bagi orang yang mungkin berbagai sejarah terus tiba-tiba baca sejarah di sekolah tiba-tiba baca buku itu agak emosi ya. Saya juga awal-awal begitu. Saya akuin itu nih "Oh, apa ini orang kan cuman ya lama kelamaan setelah baca lebih dalam oh ya paham maksudnya emang begini gitu kan. Cuman yang menarik itu kan sebenarnya tadi kan ada pembahasan kalau nggak salah eh, apa ya tadi ada raja raja apa tadi Samio ya raja ya, Samio kami itu kan saya kebetulan sudah nanya ke teman-teman saya yang kebetulan lebih ahli dalam sejarah Sunda saya kan karena kan saya tidak terlalu mendalami ya tapi Ya, mungkin bisa saya dikoreksi ya orangnya mungkin nggak ada di grup ya. Jadi kalau dia bilang ya Samio itu bukan nama raja, tapi Kang lebih Yang ke ya. salah pengucapan ya. Sang Hyang ya Sang Hyang itu ya maksudnya kan ya
pemujaan untuk ke Hindu ya kan raja itu kan itu setara dengan dewa ya kalau di Hindu ya. Jadi itu salah penyebutan jadi disebut sama Sang Hyang ya kan ya. Nama asli kan Surawisesa ya nggak salah ya. Ya itu kemudian apa tadi ya menarik sih saya itu kan sering membahas dari zaman COVID ya. Jadi bahwa dari sumber-sumber yang Hacken tekankan ini banyak. Jadi saya berkesimpulan bahwa ya sebenarnya kan Jakarta yang 1527 itu bukan tidak ini ya tidak meminggirkan narasi-narasi sebelumnya. Cuma memang kalau kita lihat dari Jakarta Hacken itu memang ya dia kan sangat mendalami sekali ya tentang Jakarta ini ya. Saya rasa ya bisa kita aminkan, bisa kita simpulkan bahwa memang 1527 itu bukan tahun yang pasti, tapi memang masih ya dugaan-dugaan ya. Ya bukan berarti penaklukannya nggak ada, cuma mungkin tahunnya ini yang kita masih perdebatkan gitu ya, kapan tepatnya. Bagi tadi kan ada keterangan bahwa di peta 1564 itu namanya belum masih Sunda Kelapa, belum Jakarta gitu kan. Jadi kok malah kalau udah dibilang 1527 udah jadi nama Jakarta, dari Jakarta, kenapa nggak diganti? Kenapa 1564 itu masih nama Sunda Kelapa? Ini kan peta tadi ya. Hmm. Kenapa masih apa kenapa masih Sunda Kelapa bukan Jakarta atau Jakarta gitu. Nah itu menarik sih ya. Kemudian ya mungkin tadi menjawab yang tadi Mas apa ya tadi nanya tentang apa sih kalau nggak salah itu tadi rempah itu secara medis menyembuhkan atau enggak ya. Saya itu kalau Masnya baca boleh ini nambah referensi yaitu ada di sejarah rempah Jack Turner ya. Itu Komunitas Jack Bambu Turner. sudah menerbitkan buku itu. Ya, itu bagus. Karena saya baca itu tahun 2023. Jadi itu banyak sisi-sisi rempah-rempah yang tadi masnya Bu Kori bilang kan. Rempah-rempah tahunnya isinya dagang, jual, untung, selesai. Ya kan? Jadi buku itu enggak. Itu menarik bahwa rempah-rempah itu selain dijadikan bumbu dapur, ya kan? Selain dijadikan uh, status ya. Bahkan ini dulu kalau ketika zaman Black Death itu ya rempah-rempah itu digunakan sebagai buat pengharum ruangan ya. Jadi buat udara jadi apa Black Death itu dianggapnya dari udara. Jadi Ya, makanya untuk membersihkan udara di kotor-kotor itu udara yang kotor ya pakailah rempah-rempah itu gitu kan. Tapi rempah kan kalau batavia. uh, uh, dulu kan belum kedokteran itu kan belum kayak sekarang ya. Jadi masih Iya, agak ya masih agak primitif jadi ada masih ada berbau mistis kita pakai apa waktu itu ya waktu itu pakai menyan. konsepnya galon tuh pakai konsepnya Yunani ya Oh jadi ya. dibilang udara itu ada udara itu yang menentukan penyakit ya nah itu jadi orang Eropa masih pakai itu ya makanya rempah-rempah itu di setiap sudut ruangan itu Dikasih. dijadikan ya kalau semacam sekarang kayak ya pewangi ruangan lah kalau sekarang ya nah itu jadi makanya apakah itu secara medis menyembuhkan ya itu belum belum pasti ya dipertanyakan cuma memang orang percaya aja gitu ya percaya aja ya bahwa itu yang menyembuhkan Black Death tadi gitu kan mungkin itu menambahkan itu kemudian mungkin tadi apa namanya apa ya jadi istilahnya banyak tadi kan ya itu ya apa sih banyak apa ya tadi soal Portugis itu ya bagaimana dia ini ya apa sih unik tadi kan Portugis itu saling apa uh, ingin membantu kerajaan-kerajaan yang Hindu ya seperti Pajajaran dan tadi Majapahit yang saya nggak salah dengar tadi kan itu memang ya cara mereka seperti itu karena kan memang kalau baca di Reclave itu kan kesalahan Portugis itu kenapa tidak menguasai Nusantara utuh itu ya tidak menguasai Pulau Jawa simpelnya itu ya Belanda bisa menguasai Nusantara itu VOC dalam artian pertama ya karena menguasai Nusantara gitu kan makanya uh, Sultan Agung itu kan kalau ini kalau konteks dikit Sultan Agung itu pernah ngejek ya pernah bilang kalau dibaca bukunya saya lupa itu ya dibilang ada kota di Pulau Jawa tapi nggak ada orang Jawanya ya maksudnya Batavia gitu kan jadi dia bilang makanya Batavia itu kenapa harus ditaklukkan ya supaya orang Jawa boleh masuk karena di situ ya Belanda itu kan secara ketat tidak membolehkan menghuni ya lebih baik menghuni orang Jawa tinggal di kotanya kalau datang untuk bekerja boleh cuma kalau untuk menghuni tidak boleh ya khusus ya kan tadi kan ada peta-peta Batavia tadi kan kelihatan ya tadi ya ya itu sih ya.
Mungkin kalau soal ini tadi Mas Abimanyu kan nanya lagi, soalnya saya jawab sedikit, mungkin nanti tambah ke Mas Bukhari ya. Jadi ini kalau nggak salah di grup Temu Sejarah sempat dibahas, tapi di grup ya bukan di ini. Jadi ada teman saya juga di situ. Jadi dibilang kalau kita mengacu bukunya The Graph itu, Demak dan Jepara dan lain-lain itu ya di zaman itu sebenarnya memang konsepnya itu bukan kerajaan tapi lebih ke kadipaten ya. Memang saya kan juga guru ya di sekolah. Cuma memang saya juga agak kesulitan menjelaskan konsep kerajaan dan kadipaten itu untuk anak murid itu emang agak sulit ya. Jadi kita agak susah membandingkan dengan masa depan karena waktu juga terbatas ya. Waktu sejarah di sekolah itu kan terbatas ya, harus di luar gitu kan. Jadi kadang ya inilah ketika waktu yang terbatas ini, sedangkan narasi di sejarah juga agak keliru, jadi orang menyamakan ya Demak itu kerajaan, ini kerajaan, padahal ya masih kadipaten, masih wilayah ya biasa gitu kan. Yang benar-benar jadi kerajaan itu kan untuk Kesultanan itu kan baru Banten sama apa Mataram gitu loh. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya ya itu belum gitu kan. Jadi ini yang kalau saya bilang narasi ya, ini bukan 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 ini ya, bukan sejarah yang salah, tapi narasinya itu teman dari pemerintah itu kadang kurang tepat gitu. Saya juga kadang mau lurusin tapi forumnya itu kadang nggak pas kalau di sekolah ya, karena di sekolah itu kadang harus ikut kurikulum. Ya jadi akhirnya ketika lulus sekolah pemikiran-pemikiran ini ya masih berkembang sampai sekarang gitu loh. Seolah-olah ya itu kerajaan ya, bahkan narasi 30 tahun itu masih ada gitu di sekolah kan. Jadi kadang-kadang saya agak capek juga membahasnya gitu kan, sebagai guru. Oh, itu keliru kan, udah banyak bantahan-bantahan yang baru kan. Cuman ya memang harus diakui ya, pelan-pelan ya kita bahas kayak gini, nggak bisa kalau pakai gaya Hekan itu kalau menggebu-gebu wah susah juga kan. Hekan pernah bilang, dia bilang orang apa, orang Betawi bukan orang asli Jakarta, kayak dia dilemparin kan, diusir kan, ya kan. Ada kan di berita itu baca aja kan. Jadi nggak bisa kita pakai cara begitu kan. Ya itu aja sih. Ya. Terima kasih. Ya, Oke, makasih. Oh eh, ya, monggo Mas Bukai kalau ingin menambahkan. langsung tak tanggapi aja ya saya. Ini memang orang-orang seperti Mas Abi, Mas Iskandar ini yang dibutuhkan Indonesia itu memberikan tinjauan ulang sama narasi. Jadi memang kalau kita bicara sejarah itu kan anu ya, bukan sejarah itu kan bukan peristiwa ya. Sejarah itu kan peristiwa pilihan yang digunakan untuk menyusun retorika kan gitu. Jadi belum tentu masa lalu itu memang benar-benar seperti itu, tetapi memang pilihan dari peristiwa-peristiwa itu untuk mengangkat apa kan istilahnya seperti itu. Nah, saya ingin menanggapi tadi memang ya kita tidak bisa berharap banyak pada tulisannya Ado Hagen karena memang buku ini diterbitkan melalui lembaga yang eh, diberi pendanaan dari Portugis. Jadi memang ada istilahnya ya permainan diplomasi di sini kan seperti itu. Kemudian eh, kita bicara juga konteks masa bahwa di tahun 2002, tahun di mana Heuken itu menulis buku ini, Indonesia itu belum selesai terhadap hal-hal rasial, bersih tegangnya Ahmadiyah dengan Islam lain, bersih tegangnya gereja-gereja yang dibakar, terus orang-orang Hindu, orang-orang Buddha yang mereka buku-bukunya itu dilarang terbit karena bermuatan Tionghoa itu masih terasa di tahun di mana si Heuken itu menulis tentang buku ini. Nah, seperti itu. Kemudian ketika akademisi Claude Guillot dari Perancis yang tidak berurusan dengan hal-hal rasial terkait suku dan agama, menuliskan tentang Banten sebagai gerbang awal Islam di Jawa dan meninjau tulisan-tulisan di Hasim Joyo Diningrat yang juga berasal dari Tugraf dan Seno Hurblonje, sejarah Banten itu ya, Babat Banten atau sejarah Banten saya agak lupa itu ya. Kalau dilihat itu istilahnya bikin narasi baru gitu, bikin narasi baru di Indonesia di sekitar tahun 98. Makanya si Aldo Hegen lah ini yang kemudian maju untuk melakukan. Dan Hegen itu pastor gitu teman-teman gitu. Ada masalah rasial di tahun itu, di tahun 2002. Jangan sampai masalah itu ke bawah sampai sekarang. Kita semua sama-sama orang Indonesia kan seperti itu kan. Nah,
Itu satu. Kemudian tadi di slide juga saya cantumkan bahwa ketidak konsistennya seorang Baros yang menuliskan Raja Samiao. Bahkan Pires itu tidak pernah menulis Raja Samiao mungkin ya. Tahu saya Pires tidak pernah menulis Raja Samiao, tapi dia menulis nama raja itu sebagai Batara. Atau ada juga Samiam, tapi Samiam itu di mana? Di Diu sama di India saya agak lupa nama. Di Kosin ya, di Kosin itu Raja Samiam. Nah, tapi karena Guliot itu cukup cermat melihat bahwa tidak mungkin ya, bahwa tidak mungkin Raja Banten itu melakukan pengiriman surat ke Melaka karena Banten itu di bawah Pajajaran dan menyandingkan nama Samiam dalam tulisannya si Baros dengan Sri Baduga ya, Baduga Raja Pajajaran itu agak dipaksakan karena Raja Pajajaran pun tidak mengirim atas nama Pajajaran tapi atas nama Bantam gitu dan struktur struktur feodal pada masa itu sebuah kerajaan atau kadipaten itu kan berada di bawah raja. Jadi kadipaten itu tetap mandiri dalam beberapa hal asalkan tidak dilegitimasi oleh apa, pemimpin agama tertinggi seperti itu. Nah, jadi bagi Guliot yang disebut sebagai Samiao dalam Baros itu adalah molekuler yang disebut sebagai Syah Bandar Tamil, Syah Bandar dari India yang bertugas di Kelapa atau di mana namanya di Banten. Bagaimana Nina Catu. Nah, Nina Catu ini juga yang bermasalah. Nina Catu itu adalah orang yang mengirimkan surat dari Araujo ke India. Nah, jadi intelnya intelnya Malaka itu adalah si Nina Catu yang selalu membawa surat-surat dari Araujo untuk ditukar dengan emas di India. Ya, memang itu sangat lazim sekali di masa kemelut perang, komoditas informasi ditukar dengan emas, minim modal, laba maksimal kan seperti itu. Tapi ya itulah perang, itulah apa yang terjadi. Jadi kita tidak bisa secara secara apa itu namanya? Secara naif melihat sejarah itu lempeng-lempeng saja. Dan tadi juga ada sedikit penyebutan bahwa Sultan Agung anti terhadap VOC. Nah, ini juga yang saya ada satu jurnal baru 2023 2023 atau 2024. Ada sebuah surat dari Sultan Agung kepada Pangeran Linhares di Goa yang menunjukkan bahwa Sultan Agung itu menawarkan beras untuk Malaka ditukarkan dengan meriam. Nah, sepertinya meriam ini yang dibawa ke Batavia untuk menyerang VOC dan VOC kedatangan VOC kan awalnya sebagai pahlawan ya. VOC itu datang sebagai pahlawan yang mengusir orang-orang Portugis. Tapi kemudian eh, Portugis dengan proksinya dan VOC dengan proksinya saling bersitegang dan mengeluarkan pemenang bernama VOC. Tapi kemudian hari VOC malah memiliki eh, istilahnya apa ya? Istilahnya memiliki agenda kolonialisme tersendiri. Maka dari itu ada istilah old colonialism dan new colonialism. Eh, old old imperialisme dan new imperialism seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan Mas Nasta untuk menanggapi Mas Iskandar. Nggih. Eh, Tadi juga Mas Iskandar juga udah menyinggung beberapa pertanyaan di grup dan saya rasa Mas Bukhari juga udah beberapa menambahkan karena mengingat waktu kita sampai 21.30. Jadi kita ada keterbatasan di waktu. Mungkin nanti teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab dengan apa ya, dengan mantap, nanti bisa ditanyakan di grup. Kita ramaikan grupnya dan ada diskusi, diskusi ilmiah biar lebih hidup lagi grupnya. Mungkin itu eh, dari Mas Bukhari mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement.
Eh, Closing statement mungkin yang anu Mas Asta. Kita memang ada masalah ya, ada masalah di era transisi. Kita ada masalah di era transisi di mana apa namanya? eh, shifting ya, peralihan dari Hindu-Buddha ke Muslim itu berisi historiografi kolonialisme, historiografi Belanda yang itu mempertentangkan dua kubu yang lebih lampau daripada orang-orang Belanda itu sendiri, orang Muslim dan orang Hindu. Sampai sekarang juga masih bersitegang kan antara dua itu. Orang-orang Muslim dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengerusakan candi-candi dan arca-arca. Padahal D.F.D. Bremen di 1862 itu dalam karyanya mencantumkan kerusakan yang ditimbulkan oleh penjarahan Inggris dan penjarahan dari masa setelah VOC itu justru lebih masif dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim terhadap tinggalan-tinggalan hidup Buddha. Itu dan kemudian untuk untuk mengisi ceruk dari historiografi kolonialisme, bacalah langsung arsip-arsip dari Portugis. Itu adalah arsip-arsip yang sangat berharga dan sangat jarang sekali, termasuk juga sangat minim agenda diplomasi negara dikarenakan Portugis tidak begitu mencengkeram Indonesia sebagaimana Belanda dengan Universitas Leiden, Amsterdam dan Vrije. Demikian Mas Nastah yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Eh, Matur nuwun Mas Kori atas closing statementnya dan juga atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada forum diskusi malam ini atas pertanyaannya dan tanggapan-tanggapannya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup agenda diskusi pada malam hari ini, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bersuah foto sebagai dokumentasi. Karena ini juga nanti bagian dari sejarah juga. Ternyata Mas Bukhari mengisi acara tanggal berapa, itu nanti bisa jadi sumber primer Mas, tapi 100 tahun lagi. 50 Mas. Oh ya 50 kejauhan. Ketahuan, Oke. ketahuan. Ini dari saya atau dari Kak Tiwi? Dari Kanasta aja nih Kak, aku nggak pakai laptop. Oke, bentar. Oke, saya hitung ya, teman-teman. Ini karena ada banyak. Kita di slide pertama dulu. Oke, sebentar. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Yuk, satu, dua, oke. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Saya selaku moderator, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ditunggu agenda diskusi buku di Temu Sejarah minggu depan. Siapa nanti gestarnya nanti bisa cek di grup. Gitu dari saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih semua ilmu waktu dan Maturun sebagainya. semuanya. Sama-sama. Sampai jumpa di Assalamualaikum. minggu depan. Sampai